Halo semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kali ini saya akan membahas film berjudul Memory yang rilis pada tahun 2022, mengisahkan seorang pembunuh bayaran profesional yang ternyata mengidap Alzheimer, yaitu penyakit pada otak yang menyebabkan menurunnya daya ingat. Tugas Alex makin rumit ketika ia menyadari bahwa kontrak yang telah disepakati mengharuskannya membunuh anak di bawah umur. Dia pun bertekad membatalkan kontrak tersebut dan berbalik memburu orang-orang dalam sindikat kejahatan yang mempekerjakannya. Dan inilah Memory. Film diawali dengan kedatangan seorang pria bernama Alex Lewis ke rumah sakit untuk bekerja di sana. Kemudian diikuti dengan kedatangan seorang pria yang ingin menjenguk ibunya dan ya, ternyata Alex adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa untuk menghabisi pria tersebut. Setelah itu Alex kembali ke mobilnya dan mengirimkan sebuah pesan jika pekerjaannya telah selesai. Scene berganti ke kota Texas dan diperlihatkan seorang pria bernama Vincent Serra yang merupakan anggota FBI. Dia menemui Papa Leon dan anaknya Beatrice. Serra datang ke sini untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura menjadi seorang pelanggan. Setelah memberikan sejumlah uang, mereka pun pergi ke kamar. Tetapi di sini Serra hanya ingin mencari informasi dari Beatrice, tapi aksinya pun terbongkar. Anggota FBI yang lainnya pun berdatangan dan mereka sempat bernegosiasi agar Beatrice dilepaskan. Tapi pada akhirnya Beatrice harus kehilangan ayahnya. Beatrice ternyata adalah kunci investigasi Serra selama 11 bulan terakhir untuk mengungkap jaringan perdagangan manusia. Tapi semuanya kacau, yang tersisa hanya anak yang tak memiliki identitas di negara tersebut. Berganti ke kota Meksiko, Alex menemui seorang temannya yang berprofesi sama seperti Alex, yaitu pembunuh bayaran bernama Mauricio. Di sini Mauricio menawarkan pekerjaan kepada Alex, namun Alex sempat mengatakan dirinya keluar dari pekerjaan ini dan akan pensiun. Namun Mauricio mengatakan dia membutuhkan Alex untuk pekerjaan ini dan akhirnya Alex pun menerima dan akan menjadi pekerjaan terakhirnya. Berpindah ke El Paso, Texas. Di sini terlihat Alex pergi ke sebuah hotel untuk menyewa sebuah kamar dengan nama samaran Marshall. Di dalam kamar, Alex meminum sebuah obat untuk mengurangi efek penyakitnya, yaitu Alzheimer, penyakit pada otak yang menyebabkan menurunnya daya ingat. Dan terlihat juga Alex sering menulis di lengannya untuk membantunya mengingat. Kemudian dia pergi untuk menemui seseorang bernama William Borden, yaitu pria yang memberikan Alex pekerjaan ini. Terlihat juga Alex menerima sebuah koper yang berisi foto dari target yang harus dia habisi dan satu buah pucuk senjata api. Scene beralih ke sebuah fasilitas pemrosesan pusat di El Paso. Serra datang untuk menemui Beatrice yang dimana Beatrice dikurung di tempat ini. Di sini Beatrice menyalahkan Serra karena telah mendorong ayahnya, namun Serra mengatakan itu untuk menyelamatkannya. Beatrice pun mengatakan kalau Serra seorang pembohong. Di sini Serra membujuk Beatrice untuk bercerita dalam pelaku perdagangan manusia, namun Beatrice tidak mau. Serra mengatakan akan memindahkan Beatrice ke layanan perlindungan anak. Berganti ke malam harinya, tepatnya di rumah Alice dan istrinya Wendy. Wendy meminta Alice untuk mengantarnya pergi, namun Alice tidak bisa mengantarnya karena ada pekerjaan yang harus dia selesaikan malam ini. Saat Alice akan pergi, datanglah Alex, yang ternyata Alice adalah salah satu target dari Alex. Alice yang tak bisa berbuat apa-apa itu pun dipaksa untuk menunjukkan perangkas dan membukanya. Sampai akhirnya Alice pun dihabisi oleh Alex dan mengambil sebuah flash disk yang tersimpan dalam brankas tersebut. Di sini Alex mengirim pesan kalau salah satu pekerjaannya telah selesai. Di dalam mobil, dia melihat target selanjutnya yang ternyata adalah Beatrice. Keesokan harinya, Alex mengikuti mobil yang membawa Beatrice ke layanan perlindungan anak.
Sarah mengatakan ke pekerja di sana kalau Beatrice adalah saksi sekaligus korban dan ayahnya adalah seorang pedagang manusia. Sebelum pergi, Sarah pun berpamitan ke Beatrice dan berjanji akan segera kembali. Di malam harinya, terlihat Alex sedang bersiap menjalankan pekerjaannya yang diketahui targetnya adalah Beatrice. Alex kemudian menyelinap masuk dan setelah melihat wajah Beatrice secara langsung, Alex pun kaget dan mengetahui dia hanya seorang anak-anak. Ia pun tiba-tiba memutuskan untuk pergi. No he dicho nada, perdón. Perdón. Keesokan harinya, William Borden datang menemui Alex dan di sini terlihat Alex yang sangat marah. Alex meminta kontraknya dibatalkan jika William Borden menginginkan benda itu. Borden sempat mengancam dan berkata kau tidak tahu berurusan dengan siapa. Tapi Alex mengetahui itu dan ia pun tahu di mana tempat tinggal Borden. Alex pun mengatakan, The girl stays alive. You're answerable to me. Borden yang panik karena Alex tahu siapa nama dan tempat tinggalnya, dia pun menghubungi Davana Silman, orang di balik semua ini. Dia mengatakan Alex yang tak mau melakukan pekerjaan ini dan akan menyerahkan flash disk fancam jika membatalkan kontrak pada gadis itu. Davana pun mengatakan kalau dirinya akan menangani Alex. Adegan berganti, terlihat Alex sedang menikmati sebuah minuman, namun di sampingnya ada seorang pria yang membuatnya tak nyaman. Ia meminta pria itu untuk menjauhi wanita yang bernama Maya dan di sini Maya pun mengucapkan terima kasih kepada Alex. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah Linda, seorang anggota FBI sekaligus partner dari Sarah yang sedang bertemu dengan Hugo, seorang polisi asal Meksiko yang saat ini sedang mengerjakan kasus di Juarez, di mana begitu banyak wanita yang menghilang dan salah satunya melibatkan anggota militer yang membawa seorang anak berusia 13 tahun. Dan 4 bulan kemudian, seorang anak menemukan mayatnya di tempat sampah. 3 minggu setelah itu, keluarga anak itu pun ikut menghilang. Kembali ke Alex yang tiba-tiba mengalami mimpi buruk. Maya yang berada di sampingnya pun mencoba menenangkannya. Keesokan harinya, Sarah mendatangi Beatrice yang meninggal ditembak oleh seseorang. Kejadian itu telah masuk media dan Alex yang akan pergi kebetulan melihat berita itu. Alex yang menderita Alzheimer kemudian memastikan dirinya ke Maya apa dirinya berada di tempat ini semalam, dan ia menegaskan ke Maya untuk segera pergi menjauhi hotel untuk sementara waktu. Di sisi lain, Hugo yang berencana pergi membatalkannya setelah melihat berita tentang Beatrice. Kembali ke Alex, sesampainya di basement dia menemukan mobilnya yang terpasang peledak hingga tiba-tiba Mauricio yang disuruh Davana untuk mengatasi Alex menembakinya. Tiba-tiba Maya datang mengantar obat milik Alex yang tertinggal hingga akhirnya Maya terkena tembakan dan meninggal. Dan suatu kesalahan besar sudah membuat Alex marah. Terjadi tembak-tembakan antara mereka dan berakhir dengan perkelahian. Dan Mauricio pun diikat di dalam mobil. Kemudian Alex menyimpan jasad Maya di bagasi mobil itu dan beberapa saat kemudian Sarah datang ke TKP dan kemudian ditujukan foto korban yang hangus, yang salah satunya terkena tembakan peluru kaliber 32 dan mobil ini terdaftar atas nama David Marshall. Kemudian Sarah melihat foto dari obat-obatan yang tertinggal. Di malam harinya, Alex menuntut balas atas kematian Beatrice. Ketika Borden sedang berolahraga, datang sebuah mobil. Kemudian keluar seorang pria mendekatinya dan langsung menembaknya. Alex kemudian pergi ke gedung bekas toko roti milik keluarganya dulu. Di sana, ia melihat apa isi flash disk itu. Terdengar suara Alice yang berbicara dengan Davana dan membahas Alice yang telah melakukan hal bodoh, yang dimana Alice melewati batas.
Kemudian ada beberapa foto Davana dan anaknya yaitu Randy. Dan yang terakhir sebuah video Randy dengan Beatrice. Keesokan harinya, Davana yang mendengar William Borden yang sudah meninggal mengatakan kepada Randy bahwa orang itu semakin dekat dan menyuruh Randy untuk segera meninggalkan El Paso karena dia pasti akan mengincarnya. Scene berpindah ke Sarah yang mendapat telepon dari Alex dan Linda segera melacak posisi Alex. Alex mengatakan dia tak bisa terus-menerus melakukan pekerjaan Sarah, yaitu tentang perbuatan Borden dan Alice Van Camp kepada anak-anak. Alex mengakui dirinya telah membunuh Borden dan Alice Van Camp, tapi untuk Beatrice Mauricio lah yang melakukannya. Alex berkata Sarah terlalu lambat atau membuat mereka membayar para petinggi untuk menutupi kasusnya dan mereka terlalu kaya. Alex ingin mereka semua dihukum, tapi di sini dia berpesan jika ia tidak bisa menyelesaikannya, Sarah lah yang harus melakukannya. Hingga akhirnya posisi Alex diketahui, namun sesampainya di sana, mereka hanya menemukan handphone yang digunakan Alex untuk menghubungi Sarah. He's taking out the traffickers that we couldn't. Di sisi lain, Hugo menemui istri Borden untuk mencari tahu siapa David Marshall. Dia mengatakan ia pernah mendengar Borden yang mendapat telepon dari Davana dan terlihat gugup saat membicarakan tentang seorang pria dari Meksiko. Thank you, Señora Borden. Hugo pun menemui Linda dan Sarah untuk memberitahukan informasi yang baru didapatkannya. Diketahui juga Borden bukan salah satu pengacara Davana Shillman, melainkan pengacara Randy Shillman, yaitu putra dari Davana yang juga memiliki perusahaan real estate. Dan perusahaannya memiliki pusat pemrosesan yang dimana mereka mengirim banyak orang, salah satunya yaitu Beatrice. Dan semua yang terkait dengan pusat pemrosesan, pengacara, pembuatnya dan Beatrice sudah mati. Dan Sarah menyimpulkan target yang selanjutnya adalah Randy Shillman. Di malam harinya, mereka pun pergi ke pesta Randy. Sarah mengawasi pesta itu dari kejauhan, sementara Linda dan Hugo masuk ke dalam. Hingga sampai Sarah menemukan sesuatu yang menunjukkan Alex ada di sana. Mereka semua segera mencarinya, sampai akhirnya mereka hanya menemukan Randy yang sudah meninggal. Sarah yang melihat Alex segera turun mencarinya. Alex pun muncul dari belakang dan mengatakan ke Sarah kalau Sarah tahu tentang apa yang mereka lakukan kepada anak-anak. Di tengah obrolan, Hugo pun datang dan mengarahkan senjatanya. Sarah menyuruh agar pistol Hugo diletakkan. Lalu Alex mengatakan kalau ia meninggal, Sarah tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya Alex pun dibiarkan pergi. Setelah itu, Sarah menemui Gerald. Dia melaporkan tentang putra Davana yang baru saja ditembak. Diketahui Davana telah menyewa polisi untuk pelindungannya. Sarah mengatakan yang membunuhnya adalah Alex Lewis yang ingin membalas dendam atas kematian Beatrice. Sementara itu, seorang polisi membangunkan Alex yang sudah mulai kehilangan kesadarannya. Setelah melihat lebih dekat, polisi itu baru menyadari Alex memegang senjata dan ya, Alex ternyata terkena tembakan dari Hugo. Kemudian ia pergi dan mengobati lukanya itu sendiri. Sarah pun mencari tahu siapa Alex Lewis dan berdasarkan catatan remajanya, Alex sudah dinyatakan meninggal dalam kebakaran toko roti keluarganya. Di sini Hugo kemudian pergi ke toko roti tempat persembunyian dari Alex. Alex yang terbangun menyadari adanya seseorang yang masuk dan kemudian ia bersiap dengan senjatanya. Namun di sini Hugo tak menemukan apapun hingga akhirnya ia pun pergi. Di malam harinya, mereka kembali memeriksa toko roti itu karena sebelumnya mendapat laporan jika di TKP petugas patroli itu terdapat kotoran merpati. Hingga Sarah akhirnya menemukan pintu ruangan bawah tanah. Sementara itu, Alex pun pergi ke perusahaan Davana, di mana di sana ada Dani dan petugas yang menjaga gedung itu. Tiba-tiba terdengar bunyi sirin mobil polisi dan ternyata itu ulah Alex. Dan kemudian Alex pun menyelinap masuk. Di sebuah CCTV, terlihat petugas yang meminta dibukakan pintu untuk mengganti baterai.
Tiba-tiba Alex muncul dan kemudian menyuruh semua petugas meletakkan senjatanya. Tetapi salah satu petugas di sana menembakkan senjatanya. Di sana Alex pergi menuju atap dan semua petugas segera mencarinya. Tapi setelah diperiksa, mereka tak menemukannya. Hingga akhirnya Alex tiba-tiba muncul di hadapan Davana dan Danny. Di sini dia mengatakan Alex lah yang membunuh anaknya. Namun itu tak sebanding dengan apa yang Davana lakukan. Ketika mau menembak Davana, senjatanya pun rusak. Danny pun bangun dan menumbangkan Alex. Dan kemudian menginterogasinya. Tapi di sini dia hanya ingin berbicara dengan Sarah. Salah satu petugas meminta Danny untuk membawa Alex ke rumah sakit. He needs a doctor. Sementara itu, Lina mendapat kiriman dari toko roti yang berisi 2 buah flash disk. Setelah itu Sarah menunjukkannya ke Gerald dan ia meminta agar Alex dipindahkan ke tahanan FBI. Tapi Gerald menolaknya dan membiarkan Alex berada di tangan kepolisian. Sarah mengatakan hanya perlu bicara dengannya dan nampaknya orang-orang berkuasa tak menginginkan itu terjadi. Alex akhirnya dibawa ke rumah sakit dan di sini Sarah menemuinya. Ia mengatakan Davana harus diadili. Sarah pun mengatakan dia secara resmi tidak terikat kejahatan apapun. Alex mengatakan dia yang menyetujui pembunuhan itu, Alice Van Camp dan Beatrice, meski Alex tidak melakukannya kepada Beatrice. Sementara itu, Davana menyuruh Dr. Myers untuk memberikan sesuatu ke Alex dan ia menawarkan uang yang cukup besar. Meski sempat menolak, Dr. Myers pun menerima tawaran itu karena Davana mengancamnya. Di sini Alex ingin keadilan untuk Davana dan bersedia untuk menjadi saksi. Tapi Sarah mengatakan akan membutuhkan sebuah bukti. Alex berharap Sarah untuk mencoba karena ia mempunyai bukti sebuah panggilan Davana mengancam Alice Van Camp yang ada di dalam sebuah flash disk, tapi tak bisa mengingat di mana ia menyimpannya. Help me remember. Di malam harinya, Dr. Myers pergi ke kamar Alex. Ia berniat untuk menyuntikkan sesuatu. Tak berselang lama kemudian polisi datang dan mengepung rumah sakit. Ternyata Alex menyandra Myers dan satu-satunya permintaannya adalah berbicara dengan Sarah. Sarah kemudian pergi untuk menemui Alex. Sementara itu semua petugas bersiap dengan senjatanya. Hold fire. Setelah keluar, penembak situ diminta untuk memilih orang yang sebelah kanan. Sniper 2, Diva shot on the subject on the right. Affirmative. Sarah, status. You killed a hostage. Stand down. Alex mengatakan Davana telah mengirimkan orang itu untuk menghabisinya. Namun di sini Sarah menjamin FBI. Tak sengaja obrolan itu mengingatkan Alex sesuatu. Just to bury this. Yeah. B-E-R-Y. We owe it to that child. Alex! Dan Alex pun meninggal. Keesokan harinya, Sarah yang sedang berkemas pun melihat sebuah foto dan mengingat perkataan dari Alex. Kemudian memeriksa tulisan itu dan mendapati sebuah flash disk. Mereka kemudian mendengarkan pembicaraan ancaman Davana kepada Alice Van Camp. Tapi ternyata itu tak cukup karena Alex Lewis telah meninggal. Tanpa dia, tak ada bukti yang kuat dan dia tidak bisa membuka kasus ini. Kemudian terlihat Linda datang ke rumah Sarah dan mengajaknya merayakan penangguhannya. Sementara itu terlihat Davana yang sedang memainkan kartu, kemudian menuangkan minumannya, tapi tiba-tiba Sarah dan Lina yang sedang di bar melihat berita tentang pembunuhan kepada Davana yang saat ini tak ada tersangka dan saksinya. Sementara itu di sisi lain seseorang telah membakar dan membuang barang bukti yang ternyata itu adalah Hugo. Dan film pun berakhir.